alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad ya rabbal hamdi kama yanbaghi jalan musuh. Alhamdulillah, sahabat PKS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini insya Allah Subhanahu wa taala ya, kita telah melewati lagi ya, satu hari berpuasa di bulan Ramadan dengan segala aktivitas amal soleh yang dilakukan saat penuh ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin. Dan terus syukur Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali ya, dalam sebuah acara rutin kita yang dilakukan setiap malam, yaitu kajian tarawih online. Yang malam ini kita akan mengupas sebuah kajian yang khusus ya, yang terkaitan dengan kehidupan tarbiyah dakwah kita. Dan terus kami sampaikan di sini bahwa acara ini diadakan oleh PKRD PKS Kabupaten Bogor ya, dibantu oleh beberapa tim-tim yang bekerja. Ada tim produksi kita, ada Ustadz Sony Afihandono nih, kemudian ada Ustadz Saifullah yang membantu saya untuk memproduksi siaran ini insyaallah. Dan pada malam ini alhamdulillah telah hadir ya, Ustadz kita ya, yang akan menyampaikan kajian pada kita, sebuah kajian yang berjudul tentang pentingnya dakwah bagi pengukuhan dakwah. Dan kajian ini akan disampaikan oleh Ustadz Dani Kholis PDI, salah satu Ustadz dari kaderisasi, yang akan memaparkan kita bagaimana tentang pentingnya sebuah tarbiyah bagi sebuah pengukuhan dakwah kita insyaallah. Baiklah, untuk memaksimalkan waktu kita, kami persilakan kepada Ustadz Dani Kholis ya, untuk memberikan materinya dalam waktu 30 menit Ustadz ya, insyaallah. Kemudian 3 menit terakhir kita akan dengan diskusi, dengan tanya jawab dengan para pemirsa di PKS TV. Tafadhol kepada Ustadz Dani Kholis, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ahya bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Ikhwani wa akhwati fillah, ahibbah rahimakumullah. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya beserta para pengikutnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya, berjalan senantiasa memberikan perhatian kepada kita. Tidak hanya memberikan perhatian secara materi, tetapi yang lebih besar dari itu semuanya adalah yang memberikan perhatian terkait dengan keimanan kita. Di saat iman kita sedang lemah, maka kemudian ada yang memberikan perhatian agar kemudian meningkat iman kita. Ada yang memperhatikan amal soleh kita, bahkan sampai pada tingkat amaliyah, ya, meningkatkan amal soleh kita. Dan ternyata, ikhwan wa akhwati fillah, bahwa salah satu bagian karunia yang Allah berikan kepada orang mukmin itu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim ila akhir ayat. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepada orang mukmin. Jadi ikhwafillah, kita orang mukmin ini telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim.
yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, ya, dari kalangan mereka yang membacakan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Dan mereka yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka ya yang membacakan seorang rasul yang membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, utusan Allah. Kemudian juga yuzakihim, mensucikan hati, bahkan sampai memberikan pengajaran. Yang sebelumnya kita berada wa in kanu lafi dhalalim mubin. Dahulunya kita tidak mengenal yang namanya apa itu iman, apa itu Islam. Lalu kemudian maka salah satu keberadaan Rasul di tengah orang-orang mukmin adalah menjaga keimanan mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini nikmat yang terbesar yang Allah SWT karuniakan kepada kita dengan keberadaan seorang yang memberikan perhatian kepada kita. Nah, sekarang ini kita berada dalam jamaah dakwah. Dan salah satu keberadaan jamaah dakwah ini adalah memberikan perhatian kepada orang-orang mukmin secara khusus, bahkan orang yang ada di dalamnya, yaitu kita ada sebagai a'dha atau kita sebagai anggota dalam dakwah ini. Ya, anggota dalam partai ini. Ada yang senantiasa memberikan perhatian tentang keimanan kita. Ada yang memberikan perhatian, memperhatikan tentang amal soleh kita, gerak-gerik kita. Sejauh mana intimak kita, komitmen kita terhadap dakwah ini. Sejauh mana tadhiyah kita, pengorbanan kita untuk dakwah ini. Sampai seterusnya. Dan ini adalah karunia. Ini adalah sebuah karunia, kenikmatan yang demikian sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam salah satu organisasi, salah satu gerbong yang kita berharap bahwa gerbong inilah yang akan kemudian menyelamatkan kita fid dunya wal akhirah. Menyelamatkan kita dari kebodohan, ketidakmengertian terhadap al-haq. Dan sekaligus menyelamatkan kita untuk jatuh kepada sebuah perbuatan-perbuatan kebatilan, kesalahan, kemaksiatan kepada Allah SWT. Setidaknya meminimalisir, mengurangi dari seluruh kekurangan-kekurangan yang kita miliki, mudahnya kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dengan dakwah ini maka kemudian ada yang memberikan perhatian kepada kita. Ikhwan wa akhwati fillah, bahwa dakwah ini adalah sebuah warisan. Bahkan ini merupakan sebuah cita-cita. Sebuah cita-cita yang demikian sangat tinggi yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Harapan cita-cita seorang abaul anbiya, seorang bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan, mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim. Ya Allah, utus di kalangan mereka seorang yang yatlu, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, ayatika, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa yuzakkihim.
Ya, innaka antal azizul hakim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim yang kemudian Allah SWT ijabah. Sampai kemudian Nabi Muhammad adalah salah satu kemudian menjadi penerus estafeta dakwah Nabi Ibrahim. Dan yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah dakwah ini, Islam ini. Maka salah satu bentuk kemuliaan adalah manakala kita kemudian mengambil warisan, mengambil beban amanah yang telah dipikulkan kepada Rasulullah SAW dan kemudian Rasul pun kemudian memikulkan kepada orang-orang yang beriman setelahnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Demikian sangat penting sesungguhnya dakwah ini bagi kehidupan umat manusia, bahkan bagi kita sendiri. Bahkan ini merupakan bagian refleksi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam satu ayat Allah SWT ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah yang tadi saya bacakan, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Ikhwafillah, setelah ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ada satu pertanyaan Nabi Musa. Ya, Ibnu Katsir mengisahkan bagaimana dalam kitab tafsir beliau tentang pertanyaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya, "Ya Rabb, kaifa ashkuruka?" Bagaimana ya Allah aku mensyukuri kenikmatan-Mu? Maka kemudian Allah SWT berfirman, "Tadhkuruni fala tansani." Ya. Fa idza dzakartani syakartani faqad sakartani. Wa idza nasitani faqad kafartani. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada Nabi Musa, senantiasalah engkau berzikir kepadaku dan jangan lupa kepadaku. Maka zikirmu kepadaku, ingatnya engkau kepadaku, maka itu adalah rasa syukurmu kepadaku. Dan lupanya engkau kepadaku, itu adalah kekufuranmu kepadaku. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Salah satu gerak kegiatan yang akan menjadikan orang senantiasa ingat kepada Allah, dan itu adalah makna mensyukuri segala kenikmatan, adalah gerak dakwah. Mengingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah, kepada orang lain. Bahkan di saat seseorang mengingatkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ia juga sedang mensyukuri kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Banyak ayat yang senantiasa didampingkan bahwasanya ada hal-hal yang ketika kita mensyukuri, bahkan mensyukuri dari orang lain juga bentuk kesyukuran kita. Bahkan kita minta kepada Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika fa inni minal muslimin. Ikhwani wa fatillah, betapa kita minta kepada Allah SWT, ya Allah tolong hambaku untuk kemudian an ashkura ni'mataka allati. Jadi mensyukuri kenikmatan yang telah engkau berikan, dan ternyata ada kenikmatan yang membersamai kita. Apa itu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua kita, yang itu adalah bagian membersamai kenikmatan itu. Jadi salah satu nikmat kita ini adalah adanya orang tua. Karena nikmat yang Allah berikan kepada orang tua, lalu kemudian Allah pun kemudian kita merasakan nikmat yang telah didapatkan oleh orang tua. Sebaliknya pun demikian. Terkadang kita merasakan sebagai orang tua, kita juga membawa kenikmatan. Ya. Atau kita diberikan kenikmatan melewati bersama dengan anak kita. Ada kebersamaan-kebersamaan. Di sini ada kebersamaan yang menunjukkan bahwa salah satu perhatian dalam dakwah ini adalah
memperhatikan satu dengan yang lainnya. Ya. Memperhatikan satu dengan yang lainnya, ini merupakan bagian sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Karenanya, ikhwafillah, bahwa di saat kita mensyukuri kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, maka sungguh akan senantiasa Allah tambahkan nikmat tersebut. Maka jaminan orang-orang yang senantiasa masuk dalam gerbang dakwah ini pun kenikmatan akan senantiasa Allah limpahkan kepada mereka. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, bahwa untuk orang bisa senantiasa memiliki keistiqomahan tentu bukan hal yang mudah. Apalagi istiqomah dalam dakwah. Ya, dengan sifat-sifat karakter dakwah yang banyak kendalanya, rintangannya, ya. Bahwa jalan karakter daripada dakwah ini adalah panjang, banyak rintangan. Sudah panjang, maka banyak rintangannya. Tetapi jalan ini adalah jalan yang menjadikan kita selamat di dunia wal akhirah. Jadi selamatnya kita di dunia dan akhirah, bahkan ikhwan wa akhwati fillah, ya, bahwa yang menjadikan kita semakin bertakwa adalah dakwah ini. Kita bisa perhatikan satu ayat Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum la'allakum dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasanya di akhir ayat tersebut, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu adalah wasiat, ya, wasiat bagi kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata salah satu yang akan menjadikan kita semakin terus menambah ketakwaan kita adalah meniti jalan ini. Wa anna hadhihi, dan inilah sirati. Wa anna hadha sirati, dan inilah jalan sirati mustaqiman, jalan yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'u subula, maka jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Ini banyak jalan berarti. Wala tattabi'u subula, jangan mengikuti banyak. Jadikan tafarraqu bikum an sabilih, yang kemudian kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ikhwafillah rahimakumullah, bahwa di saat kita mengikuti jalan ini, ya, atau meniti jalan dakwah ini, maka ini akan semakin bertakwa. Maka ikhwafillah, bagian daripada perjalanan dakwah kita adalah adanya sebuah pekerjaan yang tidak henti, yaitu tarbiyah, di mana di dalam tarbiyah yang kita dapatkan, ya, dalam dakwah ini memberikan makna bahwa tarbiyah itu adalah menumbuhkan an-numu. Juga bermakna menjaga muhafadhah, sekaligus juga memelihara, memberikan riayah. Ya. Bahwa untuk kemudian bisa istiqamah dengan jalan ini, harus ada kemudian upaya-upaya untuk menumbuhkan terus komitmen, keimanan, amal soleh. Menjaga komitmen kita, menjaga amal soleh kita, keimanan kita.
sampai meriayah imaniyah kita, meriayah amal soleh kita, meriayah pula keimanan. Keimanan kita, amal soleh kita, itu perlu diriayah. Karenanya dalam tarbiyah ini, khafillah, dakwah ini telah memberikan sebuah amaliyah-amaliyah, pekerjaan-pekerjaan, program-program yang senantiasa terus untuk menjaga kader-kader, dai-dai, ya, mukmin, seorang mukmin yang sejati, mukmin yang senantiasa berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ada satu kisah di suatu ketika Abdullah bin Rawahah, sahabat Rasulullah SAW, beliau ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi komandan dalam perang Mu'tah. Ya. Yang pada saat itu beliau menangis menerima tanggung jawab yang diberikan Rasulullah SAW kepada beliau. Ketika itu kemudian ada seorang sahabat, "Madza bika ya Abdullah?" Ada apa denganmu wahai Abdullah? Kenapa engkau menangis? Ya. Ada apa dengan engkau? Wahai Abdullah, kenapa engkau menangis? Ma yabkika. Ya. Apa yang menjadikan engkau menangis? Beliau menangis saat itu kemudian beliau ingat satu ayat yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah membaca wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya. Ketika Rasulullah SAW menyatakan, membacakan satu ayat Allah SWT dalam surat Maryam ayat 71 dan kemudian beliau teringat itu. Dan tidaklah kalian kecuali wariduha, tempat kembalinya kana ala rabbika hatman maqdiyya. Akan kembali yang disebutnya kembali ke neraka. Ya. Yang semuanya itu adalah hatman maqdiyya, sebuah ketetapan, keputusan yang sudah tetap. Hatman sebagai sebuah keputusan, maqdiyya yang menjadi sebuah keputusan. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan. Dalam ayat itu ada kata hatman maqdiyya. Hatma. Kalau kita ada ada hatmiyah, atarbiyah gitu ya. Keniscayaan. Ya, kata hatma, sebuah ketetapan, keniscayaan. Ada sesuatu yang tidak bisa kemudian lepas. Yang beliau kemudian memaknai itu, ikhwah memberikan pengajaran kepada kita, meyakini bahwa ada yang harus diimani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu kepada hambanya. Maka dalam dakwah ini pun ada sesuatu yang sudah ditetapkan yang tidak boleh dilepaskan. Bahwa ketika orang itu ingin kemudian istiqamah, ingin kokoh dalam dakwah, mereka pun ada sebuah keniscayaan, ketetapan. Sebagaimana Allah SWT juga sudah tetapkan, ya, bahwa dakwah inilah wa anna hadza sirati mustaqimah. Jalan yang lurus ini adalah jalan dakwah ini. Tidak boleh kemudian mencari jalan lain. Maka tarbiyah adalah yang akan menjadikan kemudian kita memiliki keistiqomahan. Sekali lagi, keistiqomahan itu tidak bisa terbangun oleh seorang diri. Betapa seorang nabi tidak ada yang mereka berdakwah hanya seorang diri. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyun. Allah menyebutkan ribbiyun. Ada pengikut-pengikut yang senantiasa akan menyertai dalam perjuangan setiap para nabi. Dan mereka tidak berjuang sendiri. Betapapun mungkin
yang menyertainya tidak banyak, karena memang dari karakter dakwah itu memang akan senantiasa ya qillatur rijal, sedikit orang yang akan menjadi pendukungnya, tidak akan menjadi banyak. Ya, bahkan justru yang akan menjadi banyak itu adalah keberadaan orang kafir. Sudah banyak, juga kemudian banyak pula pendanaannya. Ya. Sudah banyak jumlah mereka secara personil, pendanaannya yang kuat gitu. Sesungguhnya semua itu adalah menanamkan kepada orang-orang yang berdakwah, menanamkan kepada orang-orang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan yang didapatkan oleh orang mukmin itu bukan karena jumlah mereka, harta yang mereka kumpulkan, tetapi adalah betul-betul min indillah, biiznillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perhatikan dalam semua perjuangan Rasulullah ya, dari awal di mana Rasulullah 5 tahun berdakwah, berapa banyak yang kemudian bisa direkrut oleh Rasulullah? Ya. Hanya arba'una rajulan. Ya. Wa khamsatu, dan ada 40 laki-laki dan ada 5 wanita yang masuk dalam atau terekrut. Itu pada masa 5 tahun Rasulullah berdakwah. Karakternya dakwah ini akan senantiasa sedikit pendukungnya. Tapi ternyata ikhwallah, dari 45 yang menjadi pendukung atau bergabung dengan Rasulullah SAW, as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali bergabung dengan dakwah, maka merekalah yang kemudian menjadi penyokong utama, penyebar. Dan kita kemudian juga bisa melihat bagaimana tingkat kualitas keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW sungguh sangat menakjubkan, tertulis dalam banyak buku sejarah. Tinta emas mencatat mereka, kebaikan-kebaikan perjuangan mereka, pengorbanan mereka. Ya, bersama dengan Rasulullah SAW, baik dengan harta dan jiwa mereka yang Masya Allah, sungguh sangat menakjubkan, dan sekali lagi, tidak bisa kemudian kita akan menyamai mereka. Dan sekali lagi, Allah pun mengingatkan bahwa di awal-awal, wadhkuru idh antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. Ingatlah di saat kalian dulu sudah sedikit mustad'afun, dilemahkan, direndahkan. Ya, karena memang karakter sedikit itu akan senantiasa dilemahkan, direndahkan. Sudah lemah secara personil, jumlah personilnya dianggap lemah karena sedikit. Di samping juga lemah secara finansial. Tetapi Allah Subhanahu wa ayyadakum binasrihi, Allah mengokohkan kalian dengan pertolongannya. Sekali lagi, itu semuanya adalah pertolongan Allah SWT. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, bahwa karakter daripada dakwah ini yang memang sedikit, itu yang menjadikan kemudian membutuhkan kekokohan, yang akan mengokohkan keistiqomahan itu adalah keberadaan orang. Maka jamaah ini, dakwah inilah, tarbiyah inilah yang akan kemudian mengokohkan kita, menguatkan kita. Bahkan dalam kisah yang juga pernah dialami oleh Ka'ab bin Malik, ini kisah masyhur yang Allah Subhanahu wa taala juga kemudian abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Yang intinya bagaimana Ka'ab itu didatangi oleh seorang dari Bani Ghassan.
yang dia menawarkan kepada Ka'ab di saat beliau didiamkan oleh Rasulullah SAW, jadi dibaikot, tidak ada yang mengajak bicara sedikit pun. Ya. Tidak ada yang mengajak bicara, kemudian sampai juga kaum muslimin juga sama, tidak mengajak bicara. Ya, akhirnya kemudian ada yang menawarkan, sudah ke negeri kami, engkau akan kemudian mendapatkan perlindungan hak, tidak akan didiamkan. Yang kemudian kalau kita perhatikan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, beliau tidak berkeming sedikit pun. Sampai kemudian beliau mengatakan, musibah apa ini? Ya, dianggapnya penawaran itu adalah sebagai sebuah bentuk musibah. Sebagai bentuk musibah yang kemudian beliau tolak. Dan itulah yang kemudian Allah SWT, kunu ittaqullah, ya, wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasa bersamalah, sertailah oleh kalian orang-orang yang sidik, yang jujur. Nah, ini kesertaan bahwa dengan dalam tarbiyah, dalam dakwah ini, kita meyakini di sana ada orang-orang soleh. Orang-orang yang akan sekali lagi merawat kita, ya, merawat iman kita, merawat amal soleh kita. Sehingga tidak mungkin kemudian kita meninggalkan dakwah ini pula. Meninggalkannya adalah sebuah bentuk musibah. Kenapa? Kita tidak akan bisa kemudian soleh seorang diri. Kita akan kemudian kuat bersama dengan orang lain. Kita kuat dengan jamaah. Dan kita akan semakin juga akan kuat ya, dengan kebersamaan. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk kemudian kemudian ikhwafillah, bahwa salah satu yang kemudian harus kita perhatikan daripada kelangsungan dari dakwah ini, bagaimana kemudian interaksi kita dengan tarbiyah ini. Ikhwafillah, berinteraksi itu demikian sangat penting. Ketika tingkat interaksi kita berkurang, maka biasanya juga akan kemudian melemah pula. Jadi begini, tadi kenapa Anda kisahkan Ka'ab? Ka'ab ini karena tingkat interaksinya dengan Rasulullah dan para sahabat yang demikian sangat kuat. Betapapun didiamkan, antum bisa bayangkan kalau didiamkan selama 50 hari. Jangankan 50 hari, 3 hari saja atau 1 minggu lah. Sudah seperti apa keberadaan kita? Mungkin bahasa gaya sekarang adalah orang baper gitu ya. Betapa sangat dia terpengaruh sekali. Mungkin akan kemudian setan itu akan kemudian merongrong, mengingatkan. Ya, lalu berpikir kemudian apa yang sudah kemudian diberikan dakwah ini kepada saya. Ya. Yang kemudian sekarang justru malah diperlakukan seperti ini, dan seterusnya. Ini sangat-sangat mungkin. Namun ketika kemudian ia memiliki tingkat interaksi yang sangat kuat dengan tarbiyah ini, ya, maka itu yang akan kemudian menguatkan dia dalam dakwah. Dia tidak akan kemudian banyak meminta tuntutan, tetapi akan senantiasa bagaimana bentuk pengorbanan. Ya. Betapapun salah satu bentuk perhatian bahwa secara tarbiyah Qur'aniyah, kita ini diperintahkan untuk saling memperhatikan satu ikhwah dengan ikhwah yang lain itu. Jadi bukan ingin meminta diperhatikan. Sekali lagi, ikhwan wa akhwat fillah, bahwa dalam tarbiyah Qur'aniyah, Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita ini menjadi orang yang senantiasa memberikan perhatian, bukan untuk diperhatikan. Ya.
Karena bentuk tadhiyah pengorbanan itu ada seperti itu. Nah, ketika kemudian kita memberikan perhatian kepada orang lain, maka itulah orang akan mendapatkan perhatian yang itu mungkin yang dia sangat tunggu-tunggu di saat ia memang sedang membutuhkan. Waktu yang lain akan mungkin berbalik. Yang dahulunya diperhatikan, dia akan kemudian memperhatikan. Demikianlah. Tadi ikhwah, bentuk interaksi ya. Bahwa bentuk interaksi yang kemudian bisa mengokohkan daripada Ka'ab bin Malik. Betapa terbangun kecintaannya kepada Rasulullah. Dan itu pun sama ketika orang-orang Ansor setelah dalam perang Hunain ya, mendapatkan ghanimah yang cukup besar. Betapapun di awalnya kaum muslimin itu diuji dengan besarnya mereka sombong, lalu kemudian dipukul sampai kocar-kacir. Tapi kemudian Allah memberikan kemenangan. Lagi-lagi bahwa Allah SWT menyebutkan sedikit di antara mereka yang kemudian terus bersama di belakang Rasulullah berjuang dan kemudian Allah berikan kemenangan. Setelah diberikan kemenangan, ternyata pemberian ghanimah itu justru malah kemudian paling banyak diberikan kepada orang-orang dari Makkah. Yang notabene pada saat itu termasuk adalah orang-orang yang baru bergabung dalam Islam. Saat itu sebagian sahabat dari kaum Ansor yang kemudian mereka ada yang iri. Wah, Nabi Muhammad sudah mulai lebih cenderung ke sana. Ya. Ternyata, ikhwafillah, Rasul SAW ketika melihat adanya sebuah kekecewaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Rasulullah, diambil langkahnya kebijakan oleh Rasulullah, ada nampak wajah-wajah orang-orang kaum Ansor yang agak cemburu, agak iri dalam pembagian harta. Rasulullah SAW memperhatikan bagaimana memberikan kemudian tarbiyah agar mereka tetap kokoh dalam dakwah. Sederhana. Rasul hanya mengatakan, wahai kaum Ansor, dulu kalian itu adalah orang yang tersesat. Lalu kemudian Allah memberikan hidayah dengan Islam ini. Sampai kemudian aku pun datang kepada kalian. Silahkan kalian pilih. Kalian membawa aku pulang atau membawa harta ghanimah itu pulang. Dan aku akan pulang ke Makkah. Ini bahasa yang paling sederhana sajalah. Ya. Ternyata pertanyaan itu pertanyaan yang menggugah. Ya, merangsang kecemburuan mereka, ghirah mereka. Bahwa mereka itu sangat demikian amat cintanya kepada Rasulullah. Apa arti sebuah dunia ghanimah yang itu sangat mungkin mudah didapatkan nanti pada waktu-waktu ke depan. Dan mereka sudah menikmati betapa kenikmatan bersama dengan Rasul. Sehingga kemudian mereka dengan ikhlas. Ya. Mereka dengan ikhlas lalu kemudian mengatakan, ya Rasul, kami ikhlas membawa engkau pulang kembali ke Madinah. Dan kami ikhlas, sudah, ghanimah. Nggak apa, berikan kepada orang-orang Mekah. Biar kami membawa pulang dirimu, dan orang-orang Mekah membawa pulang ghanimahnya. Subhanallah. Ini lagi-lagi bahwa tingkat interaksi yang menjadikan kemudian mereka cinta. Dan ikhafillah, bahwa ketika kita punya interaksi yang kuat dengan tarbiyah ini, itu yang akan kemudian kita semakin cinta kepada dakwah ini. Dan dakwah inilah yang akan kemudian kita akan mengokohkan kita menjadi orang-orang yang istiqamah. Demikian yang sementara bisa sampaikan. Mohon maaf sudah kekurangan. Ya, Anda kembalikan kepada moderator. Fadhal. Ya. Alhamdulillah ya. Telah kita dengarkan tadi Mas sekalian sebuah kajian yang kemarin sangat luar biasa ya dari Ustadz Dani Kholis kepada kita yang memaparkan tentang bagaimana pentingnya sebuah tarbiyah bagi pengembangan dakwah. Dan beliau memaparkan dari awal tentang bagaimana nikmat dakwah yang Allah berikan pada kita. Kebersamaan kita dalam dakwah ini merupakan satu nikmat yang harus kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjaga dakwah ini selalu bersama dengan kita. Dan untuk mempertahankan dakwah kita ini, kita harus terlibat langsung dengan tarbiyah. Bahwa tarbiyah merupakan proses bagi kita untuk mempertahankan gerak dakwah kita. Tarbiyah menjaga kita
membimbing kita, menuntun kita agar kita istiqomah dalam dakwah juga. Nah, kemudian beliau sampaikan juga bahwa interaksi yang kuat dengan tarbiyah itu akan menguatkan juga dengan dakwah kita. Dan interaksi yang kuat dengan dakwah juga otomatis akan memperkuat juga ikatan kita dengan tarbiyah. Ini sebuah ikatan luar biasa sekali yang tidak bisa lepas satu sama lain antara tarbiyah dan dakwah. Baiklah Ustadz Dani ya, kita akan masuk ke tanya jawab Ustadz ya dari para pemirsa. Ya, insyaallah. Ini ada sekitar 7 nih Ustadz, banyak sekali masuk ada 7 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Ardi ya, Pak Ardi Cikaret ya. Pak Ardi Cikaret mengatakan, bisakah berdakwah dengan sendiri? Ya? Asumsi bahwa tarbiyah itu bisa di mana aja. Bisakah kita berdakwah dengan jalan sendiri dengan asumsi bahwa tarbiyah itu bisa di mana aja? Ustadz. Ya, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu hal yang diperintahkan dalam Quran itu adalah berkomunitas. Komunitas itu adalah jamaah dalam hal ini. Maka tafadhol sesungguhnya, komunitas itu kalau bisa dibilang bahwa komunitas orang-orang yang berjuang dalam Islam itu demikian sangat banyak. Dan tidak boleh kemudian satu komunitas dengan komunitas yang lain kemudian membanggakan diri. Maka ini salah satu sebuah kesalahan besar ketika suatu komunitas menyatakan bahwa kami adalah organisasi dakwah yang paling terjaga, taksilnya dan seterusnya. Intinya bahwasanya karena berkomunitas ada sebuah perintah Allah SWT memang menjadi keniscayaan gitu. Bahwa harus berkomunitas. Atau bahasa Qur'annya adalah jamaah. Ya. Berjamaah ya. Berjamaah itu harus. Ya. Jadi jangan berdakwah hanya sendiri. Kalau berdakwah sendiri itu mohon maaf. Kita banyak temukan kalau orang berdakwah sendiri itu tingkat kesalahan-kesalahannya lebih besar. Sebagai contoh misalnya, mohon maaf, secara bentuk interaksi. Saya berinteraksi dengan beberapa misalnya asatidz yang mereka tak berkomunitas sebuah gerak jamaah gitu ya. Berbicara tentang keislaman, tapi nilai-nilai keislamannya justru tidak kuat dalam dirinya. Jadi membina diri sebagai contoh adab-adab, makan minum saja. Bicara masalah membaca Quran, baca hadis demikian sangat lancar, tetapi ketika berbicara masalah amaliyah yang paling sederhana, makan minum pakai tangan kanan, itu banyak saya temukan, mohon maaf, ya, menemukan ada yang justru mereka tidak amalkan itu. Kenapa? Karena tidak terevaluasi. Tidak ada yang menegur. Ya, nggak ada yang kontrol. Karena dia sebagai seorang ustadz, lalu kemudian jamaahnya tidak berani ngomong. Ya. Tapi berbeda misalnya kita berada dengan jamaah, antara asatidz itu ketika ada sebuah kesalahan itu selalu diingatkan. Ustadz, mohon maaf, antum salah dalam berbicara ini. Alhamdulillah, ada yang kontrol. Ustadz, antum amalnya salah dalam hal ini. Antum Ustadz pemikirannya salah. Dalam pemikiran saja bisa terkontrol. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, insyaAllah. Ya, insyaAllah, Ustadz ya. Kita butuh berjamaah untuk berdakwah, insyaAllah. Ini ada pertanyaan dari Pak An-Nasri ya. Pak Nasri mengatakan, Ustadz, saya udah lama tarbiyah nih. Tapi ukhuwah bukan tambah kuat, malah tambah lemah. Nafsi. Gimana tuh Ustadz? Ya, dia merasa udah lama tarbiyah tapi malah ukhuwah lemah gitu. Betul. Jangankan kita ikhwafillah, di awal ini bukan pembenaran ya, bukan pembenaran, tetapi memang begini, tabiat nih. Di awal dakwah, as-sabiqunal awwalun, ketika mereka yang terekrut oleh Rasulullah SAW di kota Makkah, termasuk juga orang Ansar yang mereka itu terekrut di masa era fase dakwah di Makkiyah ya, di Makkah. Itu tingkat komitmen mereka, bagaimana ketika ta'akhu bainal muhajirin wal ansar, itu jumlahnya belum banyak. Baru kemudian setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, dengan ada ta'akhu di sana, kemudian terus semakin melebar sayapnya, semakin banyak jumlah kaum musliminnya, sampai kemudian wafatnya Rasulullah SAW,
sampai kemudian ke khalifahan dipegang Khalifatul Rasul oleh Abu Bakar, lalu kemudian diteruskan oleh Umar, dan semakin ke sini, ya, mohon maaf nih, fitnah atau terjaganya persatuan umat itu semakin sulit. Jadi memanage kesatuan umat itu semakin sulit. Ya, jadi memang mengelola yang banyak itu memang jauh lebih sulit gitu. Tapi bukan berarti kemudian luntur semuanya, tidak. Jadi kalau misalnya ada di beberapa tempat agak luntur, bukan berarti kemudian sama rata semua luntur. Tetap ada yang mereka senantiasa terjaga. Ya, jadi memang itu yang mungkin kita sebagai seorang dai harus kemudian menjadi perekat ketika kita merasakan bahwa oh, di komunitas kita ini ternyata sudah mulai agak kurang kuat ukhuwahnya, maka kita harus menjadi seorang perekat, bukan kemudian justru malah menjadi orang yang malah melepaskan rekatan ukhuwah, ya, atau memudarkan perekat ukhuwahnya, tidak. Tetapi kita harus menjadi orang yang menjadi perekat daripada ukhuwah itu. Jadi pengamal utama. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Mari kita sama-sama jadi ya insyaallah. Jadi proses terbiah mematangkan kita, Ustaz, ya. Beberapa saat jadi kelemahan kita justru yang menguatkan, ya, justru yang menguatkan, bukan melemahkan, insyaallah. Bukan melemahkan, betul. Ya. Oke, Ustaz, ada beberapa pertanyaan hampir sama nih, Ustaz, ya. Yang saya gabungkan pertanyaan yang hampir sama, ya. Yang pertama berhubungan dengan dakwah di daerah zona merah, ya. Sekarang ini, Ustaz, ya. Terbiah di zona merah ini kadang-kadang kita susah untuk tetap muka, Ustaz, ya. Online terus, ya. Hingga ada masa yang muncul masalah dari pembina atau motor yang gaptek lah, ya. Kemudian ada yang contohnya dia aja bilang salah satu rekan-rekannya, jangan untuk beli kuota, makan aja kita pas-pasan gitu. Nah, gimana kita mensikapi sekarang ini? Ya, ini barangkali itulah mungkin barangkali sekarang ini kita sedang berada dalam situasi ujian realisasi ukhuwah yang nyata. Ya, ukhuwah yang ada dalam materi-materi di liqaat kita, dalam pertemuan-pertemuan kita, ya itu kan baru pada tataran nadhariyah, teoris, ya. Sekarang ini sesungguhnya yang menjadi betul-betul ujian, betul loh. Kita ini punya perhatian nggak dengan ikhwah yang lain. Ini yang barangkali penting, ya. Sekarang inilah yang memang menjadi bisa dikatakan sebagai bukti nyata kita itu adalah termasuk kader yang mencoba mengeratkan ukhuwah dengan saling memberikan perhatian kepada yang lain di saat ada anggota kader kita ini yang mengalami kesulitan, maka kita menjadi orang yang memberikan perhatian kepada mereka. Allah alam. Insyaallah. Oke, Ustaz, selanjutnya Ustaz, ya. Dari Pak Muhammad Faisal, Ustaz. Ya. Ustaz ingin bertanya, ada yang berguruan dalam dakwah ini karena tidak sabar, Ustaz, dan tidak patuh pada jamaah. Mohon saran kepada kita agar kita tidak seperti demikian, ya, agar kita tidak jadi orang yang gugur dalam dakwah gara-gara kita tidak bisa bersabar dan patuh. Ya. Sebetulnya kalau kita baca Sirah Nabawiyah, itu kita akan banyak temukan, ya. Banyak kemenangan futuhat-futuhat itu yang sampai sekian abad baru kemudian didapat. Perang Khandaq itu tahun keberapa? Ketika Rasulullah memecahkan batu yang demikian amat keras, lalu kemudian percikan batu itu mengarah ke arah timur. Sampai menyebutkan nanti Romawi, Persia juga nanti akan kemudian dikalahkan. Saat itu sahabat nggak terfikir dengan jumlah mereka yang sedikit itu. Ya, namun ternyata Allah lah yang menjadikan. Ini yang memang bagian kenikmatan. Sekali lagi bahwa Allah mentakdirkan kita berada dalam dakwah ini takdir Allah, kenikmatan yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi bentuk mensyukuri kenikmatan itulah yang kemudian akan menjadikan kita itu kokoh sebetulnya. Artinya dengan terpaan-terpaan ujian-ujian itu akan kemudian mudah menyelesaikan. Kenapa? Karena kita sudah menyandarkan ini nikmat yang Kau berikan ya Allah. Maka jadikan aku sebagai Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa di akhir surat kita. Ya Allah, tolong aku untuk kemudian bisa senantiasa mengingatmu, mensyukuri kenikmatanmu. Maka, ikhwafillah, mohon maaf, banyak orang yang kemudian keluar dari dakwah ini ya, sekali lagi, tadi ya, bukan kemudian kurang syukur, bukan itu. Ya, untuk kemudian kita agar bisa tetap kokoh dengan dakwah ini, syukurilah keberadaan kita, kan ini takdir Allah gitu. Ya. Takdir Allah yang Allah berikan, tetapkan kepada kita untuk berada di sini, berada dengan orang-orang yang soleh. Tapi sekali lagi, bukan yang lain tidak soleh ya, bukan. Tetapi tadi, kita berada dalam komunitas orang-orang soleh. Ya. Jadi itu, syukuri kenikmatan yang Allah telah berikan. Ya, terus bertambah syukur dengan keberadaan yang kita masih berada di sini. Iya, mensyukuri. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari Pak Abdul, Ustaz. Pak Abdul bertanya, Ustaz, apa sih bedanya tarbiyah orang PKS dengan tarbiyah dakwah yang lainnya? Ya, Ana sudah sampaikan sebelumnya, bentuk komunitas. Ketika berada dalam komunitas itu, biasanya setiap komunitas punya aturan-aturan sendiri. Yang kemudian kalau dalam ini ada namanya sifatnya manhaj. Manhajnya sama. Ya. Ada yang sifatnya bentuknya kebijakan-kebijakan yang mungkin agak berbeda. Dan itu ada sifatnya istihadah dalam setiap komunitas yang mungkin sangat mungkin berbeda. Ya. Artinya dalam istihadiah dalam tata cara dakwahnya, sarana dakwahnya, itu istihadiah. Ya. Maka pasti setiap komunitas PKS dengan pola tarbiyahnya tentu punya kekhasan yang mungkin akan berbeda dengan komunitas atau jamaah yang lain. Kalau landasannya sama, Al-Quran dan Sunnah, tetapi sekali lagi dalam kebijakan-kebijakan kayak contoh misalnya dalam kebudayaan, dalam perpolitikan, siasahnya itu berbeda tuh. Nah ini yang memang itu merupakan bagian daripada kekayaan khazanah, dan yang tidak kemudian boleh adalah satu dengan yang lainnya merasa bahwasanya kami punya kelebihan yang tidak dipunya, kami adalah orang yang paling lebih di antara orang lain. Tapi kita menjadi unsur perekat bahwa seluruh kekurangan dalam mohon maaf, dalam pribadi diri kita akan ditutupi dengan yang lainnya. Gitu. Ya sebagai contoh lah, kita sekarang baru agak melek setelah pandemi COVID ini dengan dakwah dengan online seperti ini ya, mungkin belum terkelola dengan baik ya. Sementara ikhwah kita yang lain sudah Masya Allah gitu ya. Padahal kalau boleh dibilang ulama-ulama, kita juga punya ulama-ulama yang punya kompetensi yang luar biasa untuk kemudian memberikan penjelasan tentang Islam ini. Cuman mungkin belum terkelola secara tadi ya, di media online, di YouTube gitu ya. Ya, yang sementara mungkin ikhwah kita sudah banyak mengelola hal itu. Dan ini saling menutupi. Gitu. Demikian Allah. Ya, insyaAllah. Itu sudah, insyaAllah. Dakwah PKS adalah wasail ya, sarana sendiri dengan metode-metode yang jalan bersama tujuan dakwah yang bersama, insyaAllah. Ini selanjutnya dari Pak Agus Santoso ya. Menanyakan bahwa dakwah itu sering mendapat gonimah dari akhir dakwah. Bagaimana kita memaksimalkan antara dakwah dengan mendapatkan gonimah itu hingga kita tidak tersedia dengan khutbah dunia. Jadi dua-duanya dapat ya. Gonimah dapat, tapi dakwah nggak tertinggal. Iya. Ya. Ya Allah. Keikhlasan itu memang sebagai landasan ya. Mengelola aktivitas dunia untuk akhirat. Ada aktivitas yang sesungguhnya dimensi kita itu aktivitasnya akhirat semua. Tapi kan beririsan langsung, ada yang langsung beririsan dengan dunia itu. Di antaranya kayak misalnya ketika dalam tadi ya, mungkin bahasa saya kurang begitu sepakat kalau memaknai ghanimah itu dalam bentuk
kursi, kekuasaan. Saya kurang sependapat sebetulnya. Ya. Karena apa? Itu tanggung jawab yang luar biasa, bukan ghanimah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana mensyukuri? Mensyukuri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan. Ya. Artinya mensyukuri di sini adalah mengelola dengan baik. Agar kemudian orientasi dalam dakwahnya tidak tergeser sedikit pun dengan dunia yang ada di depannya. Karena sekali lagi pengalaman perjalanan hidup manusia di awal para sahabat saja yang namanya rebutan ghanimah itu setelah peperangan Badar itu terjadi gitu. Maksudnya perebutannya bukan perebutan sampai kemudian gontok-gontokan satu dengan yang lain, tetapi sampai kemudian mereka seakan-akan hati kami itu rusak hanya gara-gara mempersoalkan masalah ghanimah perang Badar. Sampai kemudian mereka bertasaul, bertanya-tanya tentang pembagiannya. Ya Rasul, ini gimana pembagiannya gitu. Tapi ternyata penyelesaiannya mudah. Kenapa? Karena sahabat orang yang bertakwa dari 314 orang itu orang-orang utama gitu. Jadi selesai, fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Udah fattaqullah sudah langsung adem. Ya. Nah, sekarang ini adalah ketika kemudian diberikan, mohon maaf ya tadi ya, kedudukan, lalu kemudian juga semakin dunia juga akan mengikuti, ya, maka kemudian tadi menjaga orientasi tadi ikhlas tadi, meyakini bahwa ini bukan tasrif, tapi taklif. Itu bukan kemuliaan, tetapi itu adalah beban. Memang kalau misalnya menjadi anggota dewan, di mana-mana akan dihormati. Jangan kena anggota dewan ya. Ustadz itu di mana-mana dihormati. Sekarang pola dakwah itu kan begini. Dakwah sekarang tuh lebih enak. Kenapa? Karena orang mau ngajar udah dihormati. Beda Rasulullah SAW ketika mau mengajar orang itu, Masya Allah. Ya, dicemberuti dulu. Dicurigai dulu, mau ngapain, datang gitu. Ya memang ketika membina para sahabat, mereka demikian sangat, mahabbah mereka, kerinduan mereka kepada Rasul demikian amat sangat. Sehingga pertemuan di Qad itu sangat dirindukan oleh sahabat itu. Tapi ketika Rasulullah berdakwah dengan orang-orang yang mau diislamkan, bayangkan, ya, sudah menghadapi hal-hal yang sangat berat. Sekarang yang kita hadapi, mohon maaf, para murabi, asatir itu kan datang dengan membawa kehormatan, dihormati, ya, dan seluruhnya segalanya sudah dikasih fasilitas. Itu udah Masya Allah. Nggak seberapa dengan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat gitu. Ya, jadi menjaga orientasi ya, itu sangat penting, dan menjaga keikhlasan tadi, agar nanti tidak kemudian jatuh kepada tadi cinta kepada duniawi, hitung-hitungan. Saya dulu berjuang juga cukup besar, akhirnya kemudian ya layaklah kalau saya itu juga mendapatkan sekian. Nah, itu juga tidak boleh begitu ya. Ya, itu jangan sampai. Banyak tangan-tangan yang menjadikan, mohon maaf, banyak tangan-tangan yang menjadikan sukses seseorang. Ya, maka bagaimana mensyukuri kenikmatan itu bahwa ya Allah, ya jadikan aku sebagai hamba yang senantiasa bersyukur, dan bentuk rasa syukurnya itu senantiasa mengingat ada orang-orang tangan-tangan yang tidak diketahui bahwa dia termasuk yang menjadikan ia mendapatkan karunia dari Allah SWT. Alhamdulillah, Ustaz. Telah sampai selesai ya semua pertanyaan-pertanyaan kita jawab ya. Sebelum kita tutup ya, kita minta kesediaan Ustaz menyiapkan closing statement-nya ya, kepada kita. Apa ini closing statement untuk kita menjadi penguat bagi kita sebagai kader untuk bisa istiqomah dalam tarbiyah kita untuk melakukan dakwah kita. Ya. Bismillah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bahwa yang akan menjadikan kokohnya kita dalam dakwah ini adalah keberadaan orang yang ada di sekeliling kita. Dialah yang akan banyak memberikan warna. Sekaligus juga akan mengokohkan kita. Maka keberadaan orang tadi adalah komunitas. Jaga senantiasa komunitas itu. Kalau kemudian dakwah yang kita ada di dalamnya, PKS Jamaah ini yang kita ada di dalamnya, tarbiyah ini yang kita aktif di dalamnya, maka pegang itu.
itulah yang akan kemudian menjadikan kita kokoh terus dalam dakwah ini. Selama, sekali lagi, selama kita senantiasa berinteraksi, ya, maka sungguh kecintaan kita akan semakin bertambah. Berkurang tingkat interaksinya kita, maka itu juga akan kemudian melepaskan kita. Banyak orang-orang lepas karena dia sudah mengurangi tingkat interaksinya dengan tarbiyah ini, dengan dakwah ini. Maka semakin akan cinta seseorang adalah ketika terus menambah interaksi. Itu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas konsultan ya. Para pemirsa kalian, sahabat PKS TV, ya, telah saya sampaikan tadi panjang lebar oleh Ustadz Kholis kepada kita tentang bagaimana penting tarbiyah bagi pokok dakwah kita, dan bagaimana pentingnya penguatan antara tarbiyah dan dengan dakwah. Bahwa dakwah dan tarbiyah dua sisi mata Allah yang saling terikat, ya, yang saya menguatkan hingga untuk bisa mencapai dengan tujuan-tujuan dakwah kita dan bahkan memperkuatkan dalam diri kita dalam tarbiyah sendiri, insyaallah. Dan dengan mengatakan kepada kita bagaimana kita menjaga interaksi, ya. Interaksi kita dalam tarbiyah itu akan menguatkan dakwah kita, dan interaksi dengan dakwah akan menguatkan tarbiyah kita. Dua sisi yang saya menguatkan untuk mempertahankan kita dalam dakwah dan tarbiyah juga, insyaallah. Baiklah, Ustaz, jazakallahu khair pada Ustaz dan Kholis, ya, telah memberikan waktunya pada kami, ya, dan memberikan ilmunya dan sebuah arahan taujih pada kami untuk tetap istiqomah dalam tarbiyah dan dakwah, insyaallah. Dan kami juga ucapkan terima kasih, ya, kepada para penanya, ya, Pak Nasri, ya, Pak Muhammad Fadil, Muhammad Faisal, Pak Abdul, ya, kemudian Pak Arkanas yang telah ikut berinteraksi, bertanya dalam forum kita ini. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi bisa, melalui jawaban-jawaban dari Ustaz terhadap pertanyaan kita tadi bisa menguatkan kita tentang dengan dakwah dan tarbiyah kita, insyaallah. Terima kasih juga saya sampaikan kepada tim produksi kami, ya, yaitu Ustaz Sony, Ustaz Saifullah, ya, yang ikut berinteraksi juga dalam mempertahankan atau menjalankan program siar dari PKS TV, insyaallah. Baiklah, sebelum kita tutup, ya, para jamaah sekalian, sahabat PKS TV, saya sampaikan juga insyaallah besok ada kajian kitab Riyadhus Shalihin, ya, siap Kamis, Senin dan Kamis, ya. Besok Kamis pagi jam 5.30 dan sampai jam 6.30 yang akan disampaikan oleh Ustaz Yayan Hendayan, Ketua Dewan Syariah Daerah Kota Bogor, yang akan membahas tentang bab adab, pembahasan lanjut dari pembahasan sebelumnya, insyaallah. Baiklah, para jamaah sekalian, sahabat PKS TV, ya, kita akan tutup aja, ya, pertemuan kita pada malam ini dan bersama-sama membaca doa kifaratul bersama-sama dan membaca alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.